Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Firansa. Saya dari kelas 1F Akuntansi Manajemen dengan nomor absen 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis dalam tugas proyek akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu tingkatan manajemen, yang ketiga yaitu fungsi-fungsi manajemen, yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Pengertian. Manajemen sendiri adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi, sampai mengendalikan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Sedangkan bisnis merupakan seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu top manajemen atau manajemen puncak, yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah, yang ketiga yaitu lower management atau manajemen bawah. Pembahasan yang pertama yaitu top manajemen atau manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Manajemen puncak harus memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam di bidang pemikiran konsep manajemen. Tugas utama dari manajemen puncak ini adalah membuat dan merumuskan konsep yang akan dikembangkan pada tingkat manajemen di bawahnya. Yang kedua yaitu middle management. Middle management adalah manajemen menengah yang bertugas mengembangkan rencana-rencana pada tingkatan yang lebih tinggi, namun tetap sesuai dengan tujuan kemudian melaporkan kepada manajemen puncak kembali. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan motivasi orang lain dengan sangat baik. Yang terakhir yaitu lower management atau manajemen bawah, yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional secara lebih dekat atau bahkan secara langsung dalam berinteraksi di lapangan. Manajemen bawah harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus. Manfaat dari pembagian tingkat-tingkat manajemen seperti pernyataan di atas adalah keoptimalan hasil kerja dan tercapainya tujuan yang telah ditargetkan. Karena setiap tingkatan manajemen memiliki tugas yang telah berfokus dan dapat menempatkan pelaksanaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di setiap tingkatan manajemen. Yang ketiga yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu planning. Planning atau proses perencanaan yang berarti bagaimana suatu perusahaan kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan satu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan di depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kegiatan. Kegiatan fungsi planning yang pertama yaitu menentukan tujuan serta target perusahaan, yang kedua yaitu menyusun strategi untuk pencapaiannya, yang ketiga yaitu menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan, dan yang keempat yaitu menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu organizing. Organizing atau proses pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klarifikasi tugas melalui fungsi organisasi.
Kegiatan fungsi organisasi yang pertama yaitu menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Dan yang keempat yaitu menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangannya. Yang ketiga yaitu actuating and directing. Actuating and directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Kegiatan yang biasa dilakukan fungsi pengarahan yaitu yang pertama, bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua yaitu sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Dan yang ketiga yaitu penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Dan yang keempat yaitu controlling. Controlling atau proses pengawasan. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Kegiatan fungsi controlling. Yang pertama yaitu klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi. Dan yang kedua, evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penempatan atau staffing. Penempatan mirip dengan organizing, namun penggunaannya lebih luas. Bila organizing telah memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka staffing lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya, yang pertama yaitu peralatan, yang kedua yaitu perlengkapan, dan inventaris yang ada pada perusahaan. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu menetapkan keputusan. Sebelum memulai, Anda harus memastikan bahwa keputusan yang diambil realistis dan dapat diukur, serta dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Anda harus mulai mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian primer dan sekunder. Contohnya, Anda bisa menyebar kuesioner, melakukan penelitian primer dan sekunder, dan melakukan wawancara, atau mengumpulkan data-data eksternal yang berhubungan dengan industri Anda untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menimbang semua faktor. Luangkan waktu untuk menimbang semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di tahap sebelumnya. Untuk membantu Anda dalam menjalankan informasi terkait pengambilan keputusan, Anda dapat menerapkan alat-alat khusus dalam situasi tertentu. Yang pertama yaitu cost-benefit analysis, melibatkan analisis biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh terkait pengambilan keputusan. Analisis ini akan membantu mengarahkan perusahaan untuk memilih keputusan yang memberikan manfaat maksimal dan minimal biaya. Yang kedua yaitu SWOT analisis, analisis yang mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi saat pengambilan keputusan. Tahap yang keempat yaitu melaksanakan pengambilan keputusan. Anda harus memilih keputusan yang terbaik setelah menimbang faktor internal dan eksternal. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, ambil tindakan atas keputusan tersebut dan pastikan Anda juga mempersiapkan backup plan jika suatu masalah terjadi. Yang terakhir yaitu evaluasi setiap keputusan. Tinjau semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Pertimbangan juga terkait hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk mengambil keputusan di masa depan dengan mengumpulkan masukan dari anggota lainnya di perusahaan Anda. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran atau marketing strategi adalah proses penentuan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait. Di mana dalam strategi pemasaran tersebut harus mencakup dua hal berikut ini. Yang pertama yaitu target market, yang kedua yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Target market atau target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Tujuannya adalah agar kelompok konsumen tersebut membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Konsep pada marketing mix dibagi atas: yang pertama produk, yang kedua place, yang ketiga price,
Yang keempat, promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk dalam marketing mix merupakan suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual belikan. Yang kedua yaitu price. Harga merupakan satu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi dalam marketing mix adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Yang terakhir yaitu place atau tempat. Tempat adalah dalam marketing mix adalah pada dasarnya suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual belikan. Tahapan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu eksekusi dan evaluasi rencana berjalan. Semakin lama periode pemasaran, semakin tinggi penyesuaian yang diperlukan. Yang kedua yaitu analisis situasi. Analisa SWOT atau profil pelanggan wilayah cakupan. Strategi bauran pemasaran, produk, promosi, harga, dan cara distribusi. Rencana biaya pemasaran, 2-5% dari pengeluaran total, tergantung dengan tipe institusi. Yang terakhir yaitu evaluasi, penyesuaian rencana dan aktivitas pemasaran. Demikianlah sedikit presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.